dengan impor ya Pak ya, Ya. atau juga terkait dengan ekspor. Kita bahas dulu ekspor. Hmm. Sejauh ini artinya apakah ada kesulitan-kesulitan Pak dalam proses pengiriman secara logistik dan lain sebagainya untuk produk-produk hasil tangkap ini? Diharapkan bahwa semua ekspor itu berjalan lancar, namun demikian ketika itu ada masalah, ada di sana ditemukan masalah, kami dari pihak pemerintah itu melakukan respon cepat. Itu juga kami berharap bahwa para pelaku usaha memberikan informasi secepatnya kepada kami, sehingga hal yang apabila terjadi kendala itu bisa diselesaikan segera. Baik, lalu terkait dengan hasil tangkap perikanan begitu ya Pak, Ya. ini sebetulnya ada musim-musiman nggak sih Pak? Artinya Kalau misalnya ada musim-musim tertentu yang memang ini hasil tangkapnya bisa relatif lebih banyak, lalu juga ada musim-musim tertentu yang boleh dibilang cukup sepi begitu. Ya, jadi kalau tangkap itu ada musim-musim Pak. Jadi ketika itu adalah musim timur atau musim barat di mana gelombang itu tinggi, mungkin aktivitas lain juga akan tidak ke laut ya, sehingga produksi berkurang. Nah, ketika dia pada musim memungkinkan dia melaut yang produktivitas tinggi untuk jenis-jenis ikan tertentu, ini adalah di perikanan tangkap itu terkait dengan musim ada ya. Dan ini kan pastinya untuk stabilitas bahan baku juga menjadi satu bahan baku industri ya, itu menjadi satu perhatian semoga bahan baku itu menjadi tersedia secara kontinu. Baik, lalu terkait dengan komoditas perikanan rajungan dan juga kepiting. Ini menarik Ya, Pak untuk dibahas ya, karena untuk komoditas rajungan dan kepiting ini sebagian kita masih melakukan impor begitu ya Pak ya. ya. Nah, tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Oh, yang terkait dengan rajungan dan kepiting ya, ini kan sebenarnya importasi ini diberikan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri yang mungkin harus kontinu di sananya ya. Jadi ini bukan untuk di pasar basah ya. Jadi importasi itu kami melakukan satu seleksi yang cukup ketat Mas. Jadi ini di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian, ketika permohonan importasi itu ada dua, untuk pemenuhan bahan baku dan untuk pemenuhan hotel, catering, horeca, jadi hotel, restoran, catering. Nah, ini kadang ikan yang diperlukan untuk hotel, restoran, catering itu adalah ikan yang tidak ada di Indonesia. Ini menjadi satu bahan pertimbangan. Kalau ikan tersebut ada di Indonesia yang diajukan, maka kami memprioritaskan, mengutamakan produk dalam negeri. Jadi itu yang menjadi satu kriteria ini. Yang kemudian terkait dengan bahan baku, seandainya bahan baku memang itu diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan industri supaya produksinya berjalan secara kontinu dengan kapasitas mesin yang terpasang, ini menjadi satu pertimbangan. Baik, artinya memang ini tipe rajungan dan juga tipe kepiting yang berbeda dengan Ya. kepiting yang ada Ya, di ya, tanah air Pak. ya. Dan kepiting kan jenisnya banyak Pak. Jadi ketika mengajukan itu kira-kira jenisnya apa dan semuanya, kemudian juga dikaitkan dengan kode HS-nya yang diimpor itu apa, secara utuh, bagian atau semuanya. Ini menjadi satu pencermatan ketika izin importasi itu dilakukan satu verifikasi. Baik Pak, selain daripada kepiting dan juga rajungan Pak, produk perikanan mana lagi yang sebetulnya impornya juga cukup besar nih, selain daripada kepiting dan juga rajungan? Tentunya yang dikaitkan dengan horeca ya, hotel, restoran dan catering tadi, seperti salmon, cod itu memang menjadi barang yang diimpor untuk pemenuhan kebutuhan restoran-restoran tersebut. Jadi artinya sampai dengan saat ini kepiting dan juga salmon ini ternyata kita masih impor karena mungkin Memang tidak ada di sini tipenya lah. juga tidak ada di Di sini sini ya. dan juga mungkin ada beberapa tipe-tipe artinya produk perikanan yang memang tidak ada di tanah air begitu ya Pak ya. Lalu beberapa produk perikanan impor ini kan memang tidak tersedia di tanah air ya Pak ya. Kalau berbicara mengenai produk-produk yang memang atau produk perikanan begitu yang ada di tanah air. Sejauh ini Pak seiring dengan kebutuhan dari masyarakat, apakah memang kebutuhannya ini gitu bisa terpenuhi dengan hasil tangkap ini? Artinya apakah permintaan saat ini tidak pernah kurang begitu? Ya, jadi terkait dengan kebutuhan pasar domestik ya, Ya. sebenarnya untuk jenis ikan-ikan itu mencukupi. Namun terkait dengan kegiatan pengolahan, memang itu diperlukan, maka secara selektif itu izin importasi diberikan. Ya. Seperti untuk kebutuhan pengolahan pemindangan. Ya, pengolahan pemindangan ini kan kalau yang ada di Indonesia itu ada ikan kembung, ada ikan layang dan semuanya. Ketika produksi itu tidak ada pada bulan-bulan tertentu, maka apabila diperlukan itu seperti import salem dan semuanya. Namun kami dari waktu ke waktu di tahun 2023 itu mungkin sampai sekarang itu sudah sangat selektif, yang tahun ini belum ada penambahan yang diizinkan. Setelah dihitung 55 ton dalam satu tahun yang kita berikan, itu baru 30% terrealisasi, dan yang mengajukan perizinan tambahan kami tidak melakukan penambahan karena memang mengutamakan produk dari hasil tangkapan nelayan kita.
Baik.